bersyukur kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kuasai kami dalam Roh-Mu, penuhi kami dengan segala anugerah-Mu, sehingga kami berdiri menjadi orang-orang yang militir di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun kekuatan daripada musuh mempan atas hidup kami, karena yang menyertai kami adalah Yesus. Perlindungan kami datangnya daripada tempat yang maha tinggi. Tembok berapi menyala-nyala memagari kami. Kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kebodohan. Kami hidup sebagai warga negara kerajaan surga, dan kami punya fasilitas surga. Kami percaya kami nikmati selama kami bernafas di bumi, dan surga yang kekal ada bagian hidup kami. Oleh sebab itu Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kuasai kami semua sekali lagi dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan kebaikan-Mu, sehingga kami tahu kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh bernafas semua karena pemberian Tuhan. Kami masih boleh beribadah karena Tuhan masih terus memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk apa yang jadi rencana kehendak-Mu tergenapi atas kami semua di sini. Terima kasih Bapa, Engkau adalah yang utama. Engkau adalah center kami. Tidak ada seorang pun yang dimuliakan kecuali Engkau. Oleh sebab itu kami sepakat bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. God is good all the time. Ya agak kecepatan ya, lagi membara ini saya ya. Nah, saya udah pelayanan tadi jam 3. Nah, saya ngajar di kelas doa anak-anak, dan ini sudah sesi yang hampir akhir, tinggal minggu depan. Anak-anak usia dari 5 tahun sampai 14 tahun ya. Dan hari ini kebetulan mereka diajar tentang Holy Spirit. Dan saya emang tadi sebenarnya ninggalin mereka di luar apa yang saya duga. Yoel 2 tergenapi di sana ya. Anak-anak ini sebagian dari anak rusun, mereka hidupnya susah ya, dan mereka ada yang pindah tempat, artinya orang tua di satu tempat karena kamarnya nggak cukup, mereka ikut tetangga seperti itu. Keadaan mereka susah, mereka dalam kondisi yang istilahnya handphone juga nggak bawa. Ada ternyata anak-anak zaman now masih nggak bawa handphone ya. Dan mereka lah orang-orangnya. Sudah kita diklat sekitar 4, hampir mau 5 bulan ya, 4 bulan begitu. Dari anak-anak yang gak ngerti doa itu apa, Roh Kudus itu siapa, apa yang harus mereka kerjakan, berjalan dengan waktu di luar ekspektasi saya, di luar cara berpikir saya sebagai daging manusia. Apalagi hari ini saya sangat lelah ketika hadir di sana. Saya ngomong sama salah satu teman yang biasa jadi asistennya begitu. Selama ini tidak ada yang pimpin pujian ya, saya pimpin pujian. Saya ngajak mereka untuk menyembah, saya ngajar, dan saya impartasi. Karena bicara tentang doa itu bukan bicara hanya sekedar bisa berdoa, tapi ada yang namanya impartasi roh. Jadi orang-orang yang suka berdoa mestinya hidupnya berubah dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan, doanya tidak terhalang ya. Nah, ketika saya datang sedikit terlambat karena seringkali saya janjikan hadiah buat mereka. Ya, saya pergi ke Indomaret lah, kadang beliin mereka ciki, belikan mereka Pringles gitu ya. Saudara pikir saya ngajar doa dapat duit? Nggak ada duitnya. Tapi generasi kita butuh. Karena orang tua aja disuruh doa susah, apalagi anak-anakmu. Bilang sama kiri kanan, bukan saya. Iya, orang tua aja disuruh doa, nggak bisa doa gitu ya. Padahal Alkitab sudah mencatat ini adalah pergerakan akhir zaman. Seharusnya kuasa roh itu akan bekerja dengan luar biasa atas hidup kita. Jadi kalau hari ini kita masih berputar dengan masalah, kita berputar dengan padang gurun, kita berputar dengan hal-hal yang sebenarnya sebelum pandemi sudah ada, pandemi juga terjadi, hari ini juga terjadi, tapi nggak kelar-kelar gitu loh. Kok nggak keluar-keluar dari sana, kenapa? Sedangkan tahun ini yang saya dapat adalah setiap anak Tuhan berhak menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Tahun ini adalah tahun dimana kita dikasih yang namanya fasilitas, dikasih kuasa, pengurapan untuk kita menikmati apapun yang baik yang dari Tuhan. Jadi kalau kita spiritnya nggak up, saudara, rohnya nggak up, saudara ya, imannya tidak bergerak 24 jam, 24 jam. Iman tidak bergerak hanya kalau kita punya masalah. Tapi yang sering kali terjadi adalah kita kadang bicara iman kalau pas ada waktu masalah.
Tapi kalau masalahnya sudah selesai, kita lupa bahwa kita ini orang beriman. Ayo bedain saudara ya. Kita sering berkata, aku punya iman supaya doaku dijawab Tuhan dan masalahku selesai. Tapi kita lupa bahwa tidak perlu ngomong seperti itu pun. Sesungguhnya saudara dan saya adalah orang beriman. Katakan orang beriman. Ya, 24 jam iman itu mestinya aktif. Dan dia bergerak di pikiran kita, di ucapan kita, di tingkah laku kita, mencerminkan kita orang beriman. Kalau nggak percaya, sekarang coba bantu saya lihat kiri kanan. Wajah orang beriman itu bersinar-sinar, gak stres. Hei, coba gak percaya, lihat kiri kanan. Coba lihat Ono. Tambah tahun tambah segar, tambah tahun tambah happy. Nggak perlu uangnya bertambah. Yang penting tahu yang menyertai dia adalah Tuhan. Nanti kalau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, apa saja yang ada di luar kita asal Tuhan bersama dengan kita, itu akan datang dengan sendirinya menghampiri kita. Karena itu bagian anak-anak Tuhan. Kecuali hidup kita seperti anak setan. Kalau hidup kita adalah anak Tuhan, kelakuannya persis anak Tuhan, DNA-nya seperti Tuhan, ya, kelakuannya adalah kebenaran firman Tuhan, nggak usah bingung, nggak usah stres, nggak usah takut. Toh ujung-ujungnya pertolongan pasti datang. Saya ngiring Tuhan 30 tahun. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak air mata. Kalau saudara mau bilang habis bersih, saya dengan keluarga udah pernah. Sakit hampir mati udah bolak-balik, ya. Anak laki-laki mati udah lewatin. Sakit 7 tahun udah lewatin. Kemarin COVID juga udah nafas tinggal setengah-setengah. Toh hari ini saya lihat Tuhan tetap tolong. Katakan amin. Amin. Dan jujur, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika tadi di sana saya eman-eman tinggal. Sebenarnya saya mau tinggalin 4:30 karena mulai jam 3 kan. 4:30 saya mau tinggal. Tapi mereka di jam 4:10 saya pimpin mereka untuk terima Roh Kudus. Anak itu kelihatan pasif, kelihatannya pasif pada saat saya ajar Roh Kudus. Mereka amin yang keras. Saya ceritakan tentang kuasa Roh Kudus. Saya bicara tentang Holy Spirit. Saya bicara tentang orang yang penuh Roh Kudus. Itu akan hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anak-anak. Biasanya daya tangkapnya itu sulit. Apalagi kita orang tua kalau diajarin gitu mestinya plung, nangkep gitu ya. Tapi ini anak-anak yang mestinya nggak bisa masuk tuh. Nggak bisa masuk kalau saya cerita tentang tante berdoa, Tuhan kasih tahu 3 hari lagi orang itu mati. Tapi ketika saya doakan selesai, saya ngomong ke keluarganya, 3 hari lagi papamu dipanggil pulang boleh? Mereka bilang enggak papa wes bu, sakno papa sudah lama sakitnya. Nih keluarga mendukung papanya pulang gitu ya. Karena papanya udah lama infus, selang dan sebagainya. Saya bilang sama dia 3 hari Tuhan kasih angka 3. Papamu akan pulang. Jadi kalian siap-siap, seluruh bilangan keluarga kumpul, minta maaf sama papamu, minta ampun sama papamu supaya dia pulang lega, dia tidak nyimpen apapun, dia pulang masuk surga. Karena sekalipun Kristen kalau sampai titik nafas terakhir tidak bisa mengampuni, kau tidak bisa masuk surga. Jadi bilang sama kiri kanan, I love you. Hati-hati bocormu. Ya, nah nggak mungkin tuh anak-anak nangkep itu wow bagi mereka nggak paham lah ya. Tapi saya ceritakan, tiba-tiba aja mengalir keluar dari mulut saya begitu. Selesai saya doakan, ternyata saya bereskan, ini bapak ternyata punya penyesalan. Jadi waktu kita berdoa, saya lihat tangan Tuhan sudah keluar tuh dari sebuah kolam bercahaya, terus begini ngajak si bapak pulang. Tapi si bapak itu saya lihat dia tutup matanya, dia tutup wajahnya, dia nangis di situ. Tuhan cuma taruh di hati saya penyesalan. Akhirnya saya tanya sama anaknya, saya bilang kenapa papamu kok ada penyesalan? Mau dibawa Tuhan pulang dia tidak mau. Kok ada penyesalan gitu di dalam dia? Si anak berkata, ya mungkin ini ya Cevalen, karena si papa dulu kita kan punya saudara laki satu-satunya cuma satu. Terus kesayangannya papa. Kemudian lulus kuliah baru dibeliin sepeda motor. Sebelumnya diantar jemput karena kesayangan. Nah waktu dia lulus kuliah dianggap sudah dewasa, dibelikan sepeda motor. Baru naik sepeda motor 1 bulan, tabrakan kecelakaan mati. Lah papanya menyesali, baru lulus anak laki satu-satunya, hanya karena dibelikan sepeda motor meninggal.
Jadi dia penuh dengan penyesalan, akhirnya dia jatuh sakit. Nah, sakit seharusnya waktunya pulang pun dia tidak mau pulang karena terus terhimpit dengan penyesalan. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh ada penyesalan. Aduh Bu, saya bangkrut, menyesal. Udah Kasep. Kemarin-kemarin kenapa anda dipikir waktu bertindak? Ya toh. Tapi Bu, saya sudah berdoa. Berarti percayalah itu seizin Tuhan untuk mempersiapkan hidupmu supaya berkat yang akan datang kepadamu yang lebih besar itu membuat engkau kuat untuk menampungnya. Katakan amin. Amin. Ya, dan saya bilang sama dia, ayo kita doa. Kita bisik si papamu. Udah nggak bisa nafas apa? Sudah pakai selang semua. Saya bisikin dia, Om, sudah waktunya pulang. Ayo Om pulang. Saya nggak mau doa dia sembuh karena Tuhan memang mau jemput dia pulang. Jadi saudara tahu yang namanya orang beriman itu adalah percaya apapun jadi keputusan Tuhan itu baik. Katakan amin. Apapun yang jadi keputusan Tuhan itu baik. Orang beriman itu bukan selalu bicara memaksa Tuhan dengan iman. Bisa nggak sih dikerjakan oleh Tuhan? Bisa. Kita paksa Tuhan bisa goyah, bisa. Tuhan seringkali menyesal kalau anak-anaknya udah berseru sama dia. Dia seringkali menyesal. Tapi persoalannya, ketika Tuhan menyesal, Tuhan balikkan keadaan seperti yang kita inginkan. Apakah itu akan mendatangkan kebaikan atau tidak? Persoalannya itu. Coba tangkap baik-baik. Karena dari wajah saudara semua ini tidak punya masalah. Saya kok ketemu orang lemes kape ya. Kok rasanya beban berat gitu ya. Percayalah tahun ini diberi kuasa menikmati. Amin. Yang saudara harus perhatikan bukan keadaan, kondisi rohanimu. Karena tahu nggak di akhir zaman itu semua orang bilang akan ada resesi. Saudara ganti jadi resepsi. Amin. Betul ya? Katanya orang ini tahun-tahun sulit. Tapi yang saya percaya bersama dengan Yesus dari dulu kesulitan ada pun kita tetap hidup sampai hari ini dengan pertolongan. Ya kan? Nah tahun ini coba semua resesi, semua lagi kondisi mengalami namanya krisis. Tapi saudara tahu krisis yang paling berbahaya adalah krisis rohani. Selama orang itu bersama dengan Tuhan, dia berdiri sebagai orang beriman, hatinya ada Yesus di sana, ada firman di sana, dia tetap angkat wajahnya, lihat Tuhan, dia tetap berlari, dia tetap berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Seakan-akan semua pintu masih tertutup, semua penghalang ada di depan. Tapi ketika kau tahu di balik tembok, di balik gunung, di situ Tuhan sudah sediakan berkat. Kau terus berjalan, tepat pada waktunya tahun ini juga kau akan sampai di sana dan menikmatinya. Ini tangkap saudara. Karena saya sudah mulai menikmati dari bulan Januari, saya sudah dapat penglihatan. Bulan November kemarin tahun lalu saya sudah dapat penglihatannya untuk tahun ini. Saya simpan untuk diri saya. Kalau saudara mau cari di YouTube aja ya. Saya udah sampaikan kemana-mana sampai saya hafal. Ya saudara. Tapi yang saya tahu udah mulai berjalan sampai bulan ini sudah berlaku atas keluarga saya. Nah yang jadi persoalan, kenapa Bu bisa ada perbedaan seperti itu? Tuhan kasih saya perkataan baru, 24 jam aktifkan imanmu sebagai orang beriman. Bangun tidur kau sudah tahu kau orang beriman. Kerjakan sesuatu kau tahu kau orang beriman. Ya, ketika kau mau tidur kau juga sudah tahu kau orang beriman. Artinya tahu bahwa penyertaan Tuhan 24 jam tidak pernah meninggalkan kita. Dan tahu status hidup kita adalah anak raja. Dan tahu bahwa di dalam kita ada roh yang besar, lebih besar dari segala roh dalam dunia ini. Setuju katakan amin. Amin. Yang nangkap firman Tuhan katakan amin. Amin. Bilang sama kiri kanan, hati-hati dengan saya. Sudah nangkap firman berarti hati-hati ya. Apinya mulai meletup begitu kan. Nah, ya saya lihat anak-anak ketika saya doakan, padahal saya udah tadi berangkat udah capek sekali gitu ya. Sampai tanggal 31 masih belum berhenti 1 bulan ini. 1 hari 3 kali jadi kalah di suara saya. Serius, kalau suara sudah kalah, saya nggak bisa punya saat teduh yang panjang karena saya suka nyembah. Ini kesulitan buat saya. Jadi kalau saudara suaranya masih baik, banyaklah berdoa dan banyaklah menyembah. Saya katakan ketika kau menyembah tinggal dalam hadirat Tuhan, kau berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Kau tenggelamkan dirimu di sana. Ada mesbah perjamuan di situ. Apa saja yang kau butuhkan itu ada di dalam yang namanya ruang maha kudusnya Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan sering-sering keluar dari sana. Jangan hanya sekedar datang ibadah,
tapi benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan ubah seluruh hidup kita. Ya, nah kemudian si bapak itu setelah saya doakan, saya ngomong ke anak-anak, saya bilang ini sudah mulai nangis nih, tapi ada satu lagi yang dia beratin. Apa ya C? Terus saya lihat, oh maminya masih ada di sana. Maminya rambutnya udah putih semua. Ya, ini kan udah orang tua. Terus si mami udah jalan pakai tongkat gitu. Terus saya bilang, tante boleh ya, tante datang ke om. Ini om gak mau pergi. Lucu ya, istri suruh pergi gitu ya. Saya bilang, om tante tolong didoakan omnya supaya gak tambah sakit. Si tante loh wajahnya itu cerah, tambah tua, tambah segar, seperti dikatakan Mazmur 92. Saudara mau tutupin pakai masker pun orang kepahitan dari matanya kelihatan. Saya bisa lihat dari sini orang kepahitan, orang sedih, orang kepo gitu kan. Ya, ya itu. Terus si Oma datang bawa tongkat gitu ya. Si Oma datang, terus saya ikut nangis gitu ya. Karena si Oma bisikin gini, panggil nama dia Mandarin. Dia cuma bilang gini, wes pulang oh, wes ditunggu Tuhan Yesus iku loh, pulang oh. Ojo pedih aku dewean, engkau tak susul. Nanti ketemu di sorga yo, pulang oh, gak popo. Aku dijaga nih anak-anak. Saya di situ pendeta dan nangis sampai saudara ya. Kok bisa ya? Ada seorang wanita yang suami mau meninggal, dia masih kuat dengan imannya dan berkata, pulang oh, sudah ditunggu Tuhan Yesus. Nanti tak susul, nanti ketemu di sorga. Ini loh gambaran orang beriman. Inilah suami tercinta. Sudah mau dipanggil Tuhan pulang, dia bukan gini, bu tolong oh, bu ojo bu, kalau bisa Tuhan tahan bu, ojo mati saya bundai. Dia setuju sama Tuhan. Nah tidak semua orang Kristen model begini loh. Kita sering paksa Tuhan untuk maunya kita, padahal Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Iya apa iya? Ya. Nah akhirnya sudah selesai doa, saya bilang saya pulang. Nanti besok kumpulin mereka semua, rekonsiliasi sama papanya ya. Saya baru keluar dari kamar, tiba-tiba angka 1 muncul. 1, suara Tuhan jelas. Besok tak panggil pulang. Lo tadi ngomongnya 3 hari, sekarang ngomongnya 1 hari. Kalau salah di posisi saya, ngomong atau berdoa Tuhan, malu loh aku. Tadi ngomong 3 hari, sekarang kok besok mati nih. Kalau salah jadi saya, saudara gimana tuh? Nggak bisa dipercaya ke pendeta kok mulutnya dolak-dalik. Tadi 3 hari, sekarang 1 hari. Lah persoalannya saya hamba Tuhan. Bilang sama kiri kanan, saya juga. Ini yang nggak ngomong hamba setan. Kali ngomong hamba Tuhan aja angel ya. Terus saya keluar gitu ya. Saya diantar sama si ibu, karena waktu itu suami saya nggak ada di tempat. Saya mau pergi pelayanan lagi. Di mobil saya bilang, C, maaf ya, boleh nggak saya ralat? Dia bilang, iya, apa C Valen? Tadi saya ngomong 3 hari kan, so dalam perjalanan saya lihat angka 3. Jadi 3 hari ke depan papamu pergi. Tapi tadi keluar dari ruangan, karena papamu mungkin sudah beres, besok Tuhan jemput pulang. Saudara mikir, Bu Valen lu gak takut ya kalau ternyata gak terjadi? Saya gak pernah takut selama saya tahu itu suara Tuhan. Tapi saya akan takut ketika saya tidak belajar dekat dengan Tuhan dan tidak mengenali suara Tuhan. Akhirnya dia bilang, gak apa-apa WC, mau besok, mau 3 hari, keluarga siap. Loh untungnya jemaatnya gini. Coba deh jemaat gini, lah C kok ngomongnya ngawur sih, udah akan belas saya. Ya ini jemaat yang baik ya. Beda dengan beberapa dari saudara. Didoakan bulan Juni, aku diteleponin terus. Bu, wes Juni awal loh bu. Loh, baru awal. Kan Juni itu bisa sampai akhir sih. Saya pernah digitu no. Bu, iki wes bulan Juni. Ibu doanya gini-gini. Aku lali ya, saya bilang gitu. Terus ya gini, lah terus Juni ini apa yang terjadi? Kamu ya langsung tak gitu nah. Nah saudara gak usah kaget dengan pendeta model kayak begini. Harus ada yang model saya toh. Kalau semua oh tayang prok nemanja ya. Terus gitu dia telepon saya, C ini udah bulan Juni loh. Ya apa C? Saya bilang kamu dengar baik-baik. Kemungkinan besar yang Tuhan mau beri tidak jadi. Loh kok gitu? Kamu loh tidak cari Tuhan. Kamu loh menantikan nubuatannya. Ini loh baru tanggal 2 Juni. Nah Juni sampai tanggal piro? Yuk 30 B, 30
si jibe. Lah itulah hari-hari itu apa Tuhan tidak bisa mengadakan hal-hal yang besar buat hidupmu? Oh ngono ya cembo, ngono-ngono nek gak jadi itu salahmu. Pendeta gantian bales. Habis itu nggak ada berita. Biasanya gitu, kalau jemaat ada masalah, terus doanya nggak dijawab, pasti tetap telepon saya. Tapi kalau sudah dijawab, lali. Ada yang bilang, Bu titip doa, saya doain. Sebulan kawan suara, 2 bulan kono suara. Suami saya tanya, ya apa iku kokonya yang didoano? Hidup apa mati? Embuh, nggak ngerti. Lah aku doano, nggak ada berita. Akhirnya saya WA, Shalom Bu, itu kokomu si kemarin minta didoano. Oh ya Bu, sorry Bu, kemarin dipanggil Tuhan ke surga. Meninggal. Ya udah berarti pas waktunya saya WA dia, maaf Bu, nggak nyampe no, kemarin baru dipanggil Bapak di surga. Oh ya sudah, berarti saya berhenti doa no ya. Iya wes gitu. Bener apa bener sih? Coba bilang kiri kanan, kayaknya bukan saya. Kalau sudah ada masalah, sibuk cari pendeta, nggak usah lah, sibuk cari Tuhan saja. Katakan amin. Karena pendeta juga punya masalah. Kalau saudara datang ke saya, Bu saya punya masalah, saya akan jawab, saya juga. Tapi kan ibu pendeta, emang pendeta sopo? Kalau saudara makan sego pecel, saya juga makan sego pecel. Saudara pakai baju itu belinya di mall, saya juga beli di mall. Kecuali saya makan cari di surga, saya beli baju langsung ke surga, ya beda. Tapi selama apapun yang kita lakukan setiap hari sama, berarti kalau saudara berdoa, saya berdoa dijawab, saudara berdoa juga dijawab. Katakan amin. Kalau Tuhan ajarkan yang satu untuk berjalan dengan iman, berarti yang lain juga Tuhan ajarkan berjalan dengan iman. Persoalannya kenapa yang satu jadi, yang satu nggak jadi? Karena yang satu mau dipegang Tuhan dan dipimpin untuk jalan, sedangkan yang lain dipegang Tuhan selalu memberontak. Tapi saya lihat di tempat ini wajahnya penurut semua. Makanya menentok. Biasa penurut itu hening gitu kan ya. Ais gak apa-apa lah. Sudah nangkap sampai di sini, katakan amin. Cuman cerita itu bisa buat anak-anak di Hotel Yellow itu penuh Roh Kudus. Dan itu di luar saya punya pemikiran. Saya cuma bilang Tuhan ini jadwal hari ini Holy Spirit. Tapi saya bilang yang rindu, ayo berdiri mereka. Kita cuma nyanyi mengalir gitu kan. Nah, saya mulai lihat, mulai di sana di jamaah Tuhan, ya kita hamba Tuhan cuma tinggal tumpang tangan. Mereka berbahasa roh, usia 12, yang di sini 9 tahun, yang kecil-kecil umur 9 tahun, 8 tahun. Di luar pemikiran saya, dari 4:10 sampai tadi jam 5 kurang 10, akhirnya saya tinggal. Itu masih berbahasa roh mereka, anak-anak kecil, berbahasa roh dan menangis. Bukan cuma ya duar, bukan. Benar-benar feel-nya itu ketemu sama Tuhan. Waktu dipegang dadanya, bunyinya gak kayak kita duan. Terus melek, kau gak rasa apa-apa, tersinggung karena muka apa. Karena apa saudara? Tuhan itu bukan untuk dipermainkan. Setuju katakan amin? Tahun-tahun ini semakin jahat, tapi dengar baik-baik, cuma satu yang kita bisa andalkan, Tuhan. Setuju? Ya, kita lihat di sini ya. Coba buka di dalam Mazmur 50 ayat 15. Kita belajar karena umatku binasa karena tidak punya firman. Jadi kita belajar. Doa baik, tapi ngerti firman lebih baik. Ya. Karena berdoa toh tanpa firman bisa nyelonong tersesat ya. Tahu firman toh juga. Kalau anda berdoa Roh Kudus nggak ngajarkan, ya anda ngerti, cuman ada huruf aja di situ. Jadi kita belajar. Mazmur 50 ayat 15. Saudara yang siap belajar, coba mandok-mandok. Yang nggak mandok pulang sana. Mazmur 50 ayat 15. Ayo. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu yang kesesakan. Siapa angkat tangan dalam hati? Ini ayat untuk kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan janji apa? 3, 2, 1. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepada Tuhan. Berarti ini kan perintah. Perintah itu tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai hari ini. Dari zaman perjanjian lama sampai sekarang. Dari zaman Habel dan Kain sampai zaman now. Firman tidak
tidak pernah berubah. Setiap umat ciptaannya yang menjadi kerinduan hati Tuhan adalah ketika kau punya masalah, ketika kau punya persoalan, berserulah sama Tuhan. Saya punya anak cuma satu, ya, yang kedua meninggal, toh. Cuman punya satu perempuan, sekarang udah besar. Hari-hari ini dia lagi sibuk mau menikah. Sudah 1 tahun, 2 tahun mereka sibuk kumpulin duit gitu ya. Mereka perhatikan dua nih anak-anak saya nih ya. Mereka lagi kumpulin duit mau beli rumah, nanti nikah bagaimana. Nah karena anak saya satu walaupun perempuan, saya nggak mau ikut yang namanya sistem adat mitos atau apa. Anak perempuan kalau nikah anak lanangnya sing bayar kabeh, sakno mengkeret anak lanangnya. Ngerti ya? Mesti punya hatinya Tuhan lah ibu-ibu gitu. Terus saya ngomong ke papanya, saya bilang ya apa anak-anak kita bantu yuk. Sakno mereka bekerja kumpulin gitu ya. Yang di sana bantu juga kan adiknya banyak, yuk kita bantu juga lah. Jangan pihak perempuan kok rasanya seperti megang adat. Kita anak Tuhan. Kasih itu menjangkau segala situasi dan keadaan. Betul apa betul? Kalau sudah bicara kasih nggak ada perbedaan di situ. Nah saya sering nawarin ke mereka, gini aja udah daripada bingung-bingung tiap hari tak denger bingung-bingung kayak wong kere aja. Nah, saya ngomong ke anak saya, kita ini anak Tuhan, anak Raja. Jangan terus tiap hari ngomong duwe di rumah. Ngomong Tuhan itu bisa, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu dahsyat. Katakan amin. Saya bilang gini aja, kalau imannya nggak nyampe papa mama nolong. Ya apa? Kamu biro mama biro gitu aja. Kita tolong kalian. Dua anak gaya gitu ya. Tidak usah. Mama sama papa sudah susah dari aku kecil ya. Anak saya ngomong gitu. Wes sekarang kan sudah diberkati. Pergi yo jalan-jalan luar negeri. Senang gak punya anak model gini? Ayo bu pak ngomong hei. Senang apa enggak? Daripada anak sing grogoti ya tuh gitu ya. Tapi jujur, kalau kita orang tua sing bener, sing genah, sing gak senteng, sedih loh. Sedih bisa bantu tapi dia gak mau, itu sedih loh. Saya bawa dalam kamar doa, saya doain terus anak-anak ini, Tuhan buka tingkap langit supaya mereka hidup di bawah tingkap langit yang terbuka. Ajarkan mereka jalan dengan iman. Adakan kuasa mujizat supaya anak-anak kenal Engkau dalam perjalanan hidup masa muda mereka. Saya doa tiap hari loh itu. Tapi satu kali saya rasa sakit hati saya. Saya nangis di situ, hati saya sakit. Saya bilang gini, Tuhan, aku iki lo bisa nolong, anak lo gak gelem ditolong. Tuhan jawab, kan sama seperti kamu. Sama toh sama anak-anakku di gereja. Mereka berdoa, Tuhan tolong aku. Lah aku kalau belum turunkan tangan, mereka wes stres. Baru doa, mikir. Baru doa, mereka udah bertindak sebelum waktuku. Gimana aku mau tolong mereka? Tuhan ajarkan lagi tahun ini. Ternyata Tuhan itu sedih kalau tidak bisa tolong kita. Ini kok kau sih nangis? Kayaknya ngerti apa orang? Wah halah, haleluya. Ya, Tuhan itu ternyata sedih. Kalau kita ini mau ditolong, kita nolong diri kita duluan. Tuhan itu sedih kalau kita ini sepertinya mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan pikiran. Karena iman itu tidak berjalan seperti itu. Tuhan selalu ajarkan di dalam kehidupan kita adalah kapasitas iman dan tingkat iman. Coba Ibrani 11 ayat 1 kita ulangin. Yang hafal nanti tak kasih permen, tak minta sama Ibu Yenti ya. Ayo Ibrani 11 ayat 1. Sing iso. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kalau sudah ada, bukan iman namanya. Iya Pak iya. Namanya percaya. Hari ini dijawab atau belum, tetap percaya. Besok ada perubahan atau tidak ada perubahan, tetap percaya. Karena satu kali Tuhan berfirman, firman itu gak mungkin dia tarik kembali. Katakan amin. Satu kali Tuhan kasih janji, tidak mungkin janjinya itu sama Tuhan dibolak-balik, tidak karu-karuan, tidak ada. Satu kali Tuhan kasih janji, ada waktu yang pas Tuhan pasti genapi. Nah persoalannya dengar baik-baik. Dalam perjalanan kita menuju kepada janji, kita butuh beberapa hal dalam hidup kita. Salah satunya adalah jangan pernah berhenti berdoa. Bilang jangan pernah berhenti berdoa. Ada masalah, tidak ada masalah, doa itu nafas. Coba ambekan. Ayo melo, wah dikasih perintah jangan ya.
Ayo, yang kedua, tarik nafas. Yang ketiga, tarik nafas. Ojo dilepas, ngono saja. Bisa bernafas saja bisa mati loh, ya toh. Kalau kita tahan, kan gitu ya. Ini coba, ya. Kita ini kalau berdoa itu sedang bernafas, rohnya itu bernafas. Alam rohnya itu sedang diperbaharui. Karena setiap hari 24 jam kita ini iblis itu mengadakan peperangan sama kita. 24 jam. Dan 24 jam kalau kita punya iman itu mandek di 1 jam. 1 jam itulah seperti ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ya toh. Akhirnya tetap Tuhan Yesus menang karena Tuhan Yesus berfirman, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tapi akhir daripada ayat di mana pencobaan di padang gurun Tuhan Yesus alami, ada tulisan seperti ini toh firmannya, iblis pergi memangnya, tapi dia menunggu saat yang tepat. Kapan saat tepat dia menghancurkan orang Kristen? Ketika imanmu berhenti. Halo. Ketika imanmu berhenti, dia masuk, dia hajar kamu di situ. Nah, supaya 24 jam iman itu terus bergerak. Satu, yang pertama, tidak boleh tinggalkan saat doa. Melek, aja cekel handphone. Buka mata pagi, jangan pegang handphone, langsung berlutut. Itu waktunya kau lepaskan senjata dan kau bilang sama dia, saat ini juga, detik ini juga, sampai aku tidur lagi, kau tidak berkuasa atas hidupku. Oh no loh. Walah. Katakan amin. Katakan amin. Sudah kayak sayu kayak aku nekat kayak gini. Ya, saya belajar ini dari kemiskinan. Saya belajar ini dari kesakitan. Saya belajar ini dari ditinggalkan. Jadi ketika kau ada di dalam kesengsaraan, jangan keluar dari hadirat Tuhan. Karena ketika kau keluar dari hadirat Tuhan, anak panah yang sudah disiapkan oleh setan akan tembus kepadamu. Makanya banyak anak Tuhan di akhir zaman kecewa. Banyak anak Tuhan di dalam gereja marah, ya toh? Kemudian pahit, saling ngomongin satu dengan yang lain. Kenapa? Muncul iri hati. Kenapa? Karena imannya lepas di saat tertentu. Dan setan selalu masukkan tipu daya. Kau lihat orang lain lebih berhasil, kemudian kau bilang, kenapa dia loh yang biasa saja diberkati, aku iki loh S1, S2, S3, SLR. Lah kok gini toh hidupku? Aku loh lulusan teologi. Itu loh orang biasa. Kok Tuhan pakai dia? Aku ini teologi sampai tolologi. Kok gak dipakai sih? Mulai rusak hatinya. Ya Pak ya. Orang itu loh dulu saya lihat naik sepeda. Lama sekarang kok mobilnya api. Aku loh naik sepeda motor. Lo kok gak ganti-ganti? Kenapa bisa seperti itu? Buktinya dari apa yang dia ucapkan, dari tingkah lakunya, ketahuan toh dia bukan orang beriman. Orang beriman tidak akan iri dengan orang lain. Setuju, katakan amin. Halo yang iri-iri, katakan amin. Mau akeh rupanya. Jangan iri sama kehidupan orang lain. Jadi dirimu sendiri. Jadi diri sendiri itu enak. Serius. Jadi dirimu sendiri itu enak. Mau dia apa-apa nomor merdeka. Nggak usah bingung dengan tas yang kau bawa. Nggak usah bingung dengan harga bajumu. Nggak usah bingung di tempat di mana kau tinggal. Mau besar mau kecil, yang penting di dalamnya sorga. Sing banter pokoknya. Pokok ndak banter, tak pulang sampai jam 10. Nih amine banter, pulangnya cepat. Katakan. Pengen pulang cepat-cepat. Oke, ndak apa-apa ya. Ya, itu. Coba. Ya, selama orang itu iri hati, maka iri hati yang merusak yang namanya segala sesuatu aktivitas hidupnya. Perkataannya, tingkah lakunya hancur semua. Saya kenal beberapa orang. Dulu kalau pelayanan pengurapannya luar biasa. Kena pandemi, entah. Emang Tuhannya berubah waktu pandemi, Tuhan jadi kecil? Lah saya lihat beberapa orang di sini sebelum pandemi wajahnya seger-seger. Lah pas selesai pandemi kok kusam semua. Emang Tuhan kita berubah? Jawab yang benar, Tuhan kita berubah apa enggak? Nah kita enggak boleh berubah. Imannya harus tetap jaga di situ. Kalau bisa imannya tambah besar. Makanya kunci yang pertama yang tidak boleh diganggu gugat adalah kamar doa. Bilang kamar doa. Kita lihat
lagi di sini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara nggak usah khawatir, Tuhan itu jaga kok. Tuhan itu jaga, sungguh. Ada anak rohani saya di Jepang. Sekarang dia tinggal di Jepang. Suami istri udah pindah sana semua, ya, kerja, chef. Satu kali dia WA. Ini WA dia mengejutkan saya. Tapi saya belajar dari perkataannya dia. Dia bilang gini, C. Valen, aku kenal kamu sudah lama, tapi kamu tidak pernah kelihatan punya masalah. Setiap kali kamu ngomong, tiba-tiba aku baru tahu kamu punya masalah. Dan tiba-tiba sudah ada jawabannya. Bagaimana bisa hidup punya iman seperti kamu yang keep cool? Nah, pernah dengar nggak itu? Ini bahasa baru. Bagaimana bisa punya iman seperti kamu keep cool? Saya mikir, aku nggak pintar bahasa Inggris. Saya cuma bisa I love you, you love me, wes itu tau. Saya nanya anak saya bilang, non, iki keep cool iki apa nak maksudnya? Itu loh ma, iman yang tenang, yang cool itu loh ma. Ada masalah, cool. Ada badai, cool. Saya mulai mikir, ya apa ngomongnya ya. Terus tiba-tiba hikmat itu turun. Saya WA dia balas. Saya bilang, non, kamu lihat Cice keep cool ya, tenang ya. Kamu tahu caranya supaya punya iman yang keep cool? Dia jawab, iya Ce, piye? Saya akan heboh ketika di kamar doa. Saya akan heboh ketika di tempat berdoa, ketika di tempat ibadah. Oh enggak, hari ini suara saya nggak kayak begini. Saya dari awal ikut nyanyi sampai selesai, sampai saya dipenuhi. Dan beberapa orang bilang, Bu, ibu itu pengkhotbah, nggak usah ikut nyembah. Mana ayatnya? Kalau pengkhotbah nggak usah ikut nyembah. Oh, kau masuk ruang ibadah, berarti kau berhadapan dengan raja. Kau masuk tempat ibadah, kau berarti menyambut raja di atas segala raja. Dan yang paling Tuhan suka itu adalah penyembahan. Setuju katakan amin. Yang Tuhan paling suka itu adalah doa yang keluar dari hatinya orang kudus. Nah, kalau saya datang sebagai hamba Tuhan, saya diam di sana kemudian saya ngajar. Satu hari 3 kali saya tetap ikut nyembah. Bu, rugi bu suaranya hilang? Enggak. Suara hilang enggak merugikan. Karena saya dapatkan yang namanya nilai-nilai kerajaan sorga yang gak bisa didapat ketika saya duduk di sana diem. Jadi tetap berseru apapun keadaan. Karena Tuhan itu suka dengan penyembahan. Katakan amin. Dan Tuhan terus mencari sampai hari ini penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mana? Kita pengen banyak tips toh, supaya gimana lepas dari kesengsaraan, gimana kita lepas dari kemiskinan. Kita lepas, nggak usah cari banyak-banyak. Saya bagiin yang saya hidupin sampai hari ini. Terserah orang mau bilang ini khotbah jadul, saya nggak pusing. Tapi ini yang orang nggak suka. Tempat rahasia dengan Tuhan, banyak orang nggak suka di sana. Tapi kau boleh buka mata lebar-lebar. Lihat orang itu walaupun tidak pendeta, selama dia suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, selama dia suka bergaul dengan Tuhan, hidupnya hari lepas ke sehari, Tuhan buat perbedaan dengan orang Kristen yang tidak suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Setuju katakan amin. Tapi saya lihat di sini semua suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini kalau keluar asap kabeh besan. Katakan amin. Ya, coba baca lagi di Alkitab. Tidak ada satupun peristiwa di mana hamba-hamba Tuhan yang tercatat, tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat di Alkitab bukan orang-orang yang berdoa. Mereka semua yang menang adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka berikan semua hidupnya untuk Tuhan. Mereka berikan semua hatinya untuk Tuhan. Coba siapa salah satunya? Ayub. Ayub itu sudah benar, sudah genah. Masalah tetap datang. Bisa bayangin apalagi kalau hidupnya gak kena. Nangkap sampai di sini? Bener aja loh, kemalangan itu banyak. Tapi Alkitab berkata di kitab Mazmur, tapi Tuhan membebaskan, meluputkan, bukan akan. Kemalangan orang orang benar banyak. Tetapi Tuhan meluputkannya, membebaskannya, menolong dia. Tidak ada kata akan. Berarti pasti. Jadi selama kita benar di dalam apa yang Tuhan mau, pertolongan itu pasti. Coba katakan pasti. Nah, satu saat kami pelayanan di Kediri. Di Kediri, Pare, doa malam jam 6:30. Perjalanan pulang udah 9:30. Nah, terus kita diparkir sebentar karena saya bilang ada satu kartu harus dibayar besok, kalau nggak kena denda. Ya, saya mesti bayar.
lunas gitu ya. Saya bilang ayo dibayar, nanti besok kena denda. Terus suami saya parkir ke pinggir, kira-kira di satu kota kecil gitu di perjalanan menuju Surabaya. Itu toko-toko udah tutup semua. Nah kita lihat ada warung di depan. Nah kebetulan warung ini ada 2 anak muda lagi ngerokok. Ya kita lihat ada orang lah, sepi gitu ya. Pokoknya udah kayak kota mati. Udah jam 9:30 kan. Kita ke pinggir tuh. Di samping itu suami saya lagi utak-atik itu yang namanya handphone. Mau bayar kan. Saya selonjorkan kaki di atas dashboard gitu sambil makan kacang. Saya kan doyan kacang gitu ya. Saya selalu bawa kacang gitu ya. Saya lagi makan kacang begitu, tiba-tiba dari depan Surabaya menuju ke daerah Pare itu ada satu mobil, mungkin pengemudinya itu tidur atau mabuk, saya nggak ngerti. Dia mungkin keinjak set gitu ya. Itu mobil bisa seperti jet siap gitu loh. Dan persis ngantemi ke kita, ke arah mobil kita, dan persis di tempat dimana pintu suami saya. Tapi hebatnya, tiba-tiba dia bentur sesuatu, dan mobil kita goyang. Saya di dalam goyang sampai kacangnya kelelak, saudara. Serius, malah duduk tangan saya gemeter. Saya noleh ke suami saya tidak apa-apa, tapi saya noleh ke belakang. Tuh mobil kebanting putar, saudara. Bempernya terbang. Itu kena di mobilku loh, dia gitu ya. Tapi dia kebanting. Terus yang namanya bemper itu bisa terbang, cuma gitu. Berarti kan masih kena toh. Masa ada mobil bisa putar sendiri terus bempernya lepas sendiri. Dia putar, dia jatuh, bempernya udah kesono, dia nutul satu mobil di depan dia. Xenia udah salah, dul pelan karena dia udah kebanting berapa kali, dul terus dia diem begitu, kebalik. Saya sama suami bilang gitu, apa mi? Ambo kok pedih aku. Ternyata aku bisa pedih juga, saudara ya. Saya kan gak pedih ya. Peristiwa itu bisa buat saya takut juga. Saya bilang, iya apa ini? Terus si Koko buka jendela sedikit. Dia lihat-lihat ke sana, orang kampung keluar semua. Ya. Terus Koko bilang gini, ya wis yuk kita pergi. Mobil waktu kita mau jalan, teriak orang kampung, iki ketoke mobil sing abang, iki sing abang ngono. Oh, tambah gemetar saya, saudara. Tahu ya, kalau sudah dikeroyok lo nggak bisa lari kan? Tuhan baik loh. 2 anak muda yang di depan kan tahu kita parkir sebelum kecelakaan. Dia kok bisa teriak, bukan, itu sudah ono sebelumnya, bukan mobil itu, ini kecelakaan murni. Padahal bener loh dia nganter mobil saya. Kita jalan, tapi nggak ada satupun beset di mobil saya. Kalau itu ngantem, tak, suamiku yang kena. Janda aku. Serius. Tapi di situ saya tahu dia lagi bentur yang namanya besi baja yang datangnya dari surga. Itu pengalaman loh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau ngomong apa? Tuh nek ndak waktu nek mati lo gak mati. Ya koyo di perjalanan saya bilang kok nek mau ikut koyo. Iki lo mobilnya gemeter. Suami saya bilang gini, itu terlalu kencang lo, sak kencang-kencangnya lo. Wong bunyi dier. Nah baru suami saya merenung. Iya koyo kena sesuatu yo. Iya nek gak ngene mati kok. Iya, tapi saya terus gini, iblis loh mau ngambil kesempatan. Kita baru pulang pelayanan, dia hantam mobil, nggak berhasil. Yang kedua, dia kirim masa, teriak-teriak, itu mobil sing abang kan gitu ya. Tetap Tuhan bisa tolong lewat 2 anak muda yang lagi merokok. Emang saudara pikir ini kebetulan? Dalam hidup orang percaya tidak ada kebetulan. Semua di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bilang wow. Tuhan keren apa enggak sih? Saya bilang wow. Punya angel ya ngono loh. Kayak aku gini loh. Saya bilang sama kiri kanan, Yesusku wow. Yuk kagumlah sama Tuhanmu gitu, supaya roh ini lo nyala. Nggak usah bingung dengan masalah, pasti selesai. Katakan amin. Ayo tak cerita tentang duit mari. Pasti hidup ya. Saudara dulu mau beli rumah nggak bisa. Saya pernah punya uang 100 juta, itu tak kumpul bertahun-tahun. 100 juta. Nggak pergi mall, nggak beli baju, nggak makan enak. Saya tahu kuncinya. Berdoa tuh nggak cukup, harus pintar. Ada yang penting, ada yang nggak penting. Perpuluhan tetap jalan, urusan makan di rumah jalan. Tapi nggak usah beli baju, nggak usah beli apa. Toh nggak telanjang, saya kumpul. Tujuannya beli rumah. Karena bagi saya nggak ada yang namanya iman mengalir, itu nggak ada. Iman mengalir itu kintir.
Tiba-tiba kok sudah sampai di ujung yang tidak pernah tahu apa itu ujungnya. Tidak boleh bilang iman mengalir, tidak. Orang hidup tuh harus ada tujuan. Kalau tidak punya tujuan tidak bisa nyampe. Nah saudara coba pergi itu, carilah di online misalnya. Saudara tek terus di situ Surabaya ke, saudara kosongin. Iso tuku tiket. Tulisannya nanti muncul surga. Ini kok kita kan gitu. Nggak bisa gitu loh. Pasti ditanya mau kemana bu? Jakarta. Mau kemana bu? Sydney. Bu mau kemana? Israel, kan gitu sih. Ada tujuannya. Masa anak Tuhan hidup tidak ada tujuannya? Orang itu harus punya tujuan bersama dengan Tuhan. Pelayanan harus ada tujuan. Yang namanya bekerja ada tujuan. Anak-anak yang masih muda harus ada tujuan. Lulus kuliah mau ngapain? Setelah kerja mau ngapain? Punya pacar mau ngapain? Ojo pacaran 10 tahun anak orang dikelelerno. Ada sampai diputusin. 10 tahun loh dipacari, gak dikawini. Ini gila toh. Nah ada lagi anak muda, tambah gila lagi, 41 tahun belum kawin perempuan. Datang ke saya, Ibu Valen ya, tolong doa no bu, njaluk apa? Jodoh. Umurmu piro? 41. Heh. Lah kok kamu cari pacar? Wes bu. Lah terus, aku ini pacaran 3 kali Bu Valen. Nah terus, gini loh ceritanya bu. Saya ada di sebuah gereja. Kalau punya pacar harus dibawa ke ketua komsel. Nah terus, ketua komsel nanti yang berdoa, Tuhan ini jodohnya apa bukan? Dan 3 kata ketua komsel, itu semua bukan jodohku. Sekarang kamu umur berapa? 41. Ketua komselmu masih ada? Ada. Cari dia, suruh dia nikahi kamu. Nah ya benar sih. Saya bilang kamu ini kok bodoh sih, saya gituin. Nah kamu kan bisa berdoa, feel cinta itu loh datangnya dari Tuhan. Kok jodoh gak jodoh? Nanti perjalanan pacaran yang penting kudus. Ya kalau gak cocok ya tinggal pedot. Nah ini loh gak cocok. Nah cari cocok siapa? Ya itu dah ketua komselmu, kawin sama dia. Dia bilang, oh Ibu Valen, aku ini gak guyon, saya bilang gitu. Ketua komselmu tuh berdosa loh. Dia menghalangi masa depanmu. Pakai labelnya Tuhan. Masa depannya orang lo tercuri. Kenapa bisa begitu? Karena dia juga gak ngerti tentang kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Apa karunia roh. Tuhan juga kasih kita akal pikiran, hikmat marifat sorga. Nah semua alam roh, ndak maju. Yang namanya alam roh harus ada, tapi alam nyata ini loh lali. Indah kok, indah. Coba injak. Jangan ada pulang nanti terbang semua ya. Itu siluman semua namanya. Jangan. Alam roh harus terbentuk ketika kita di kamar doa, ketika kita ngerti firman dan berjalan lakukan firman. Tapi alam nyatanya kita harus realistis dengan cara berpikir yang Tuhan berikan. Termasuk jatuh cinta itu tadi. Yang penting satu, kok pacaran kudus, jodoh gak jodoh, mau pedot kapanpun gak ada masalah. Yang penting kudus. Apalagi perempuan, ya Pak ya. Jadi kalau punya anak gak usah bingung. Dia cari jodoh jangan bilang gini, golek sing soge, biar. Karena kalau dapat orang kaya, nggak takut Tuhan, anakmu bencut. Saya udah ngelayanin banyak yang begini. 2 tahun pacaran, ini lo apa kok mengalir ke sini ya? Ini ibu-ibu bawa bingung nah anak ini nikah. Anak kok untuk pacar kere ngono. Lu kan kere nih hari ini. 5 tahun ke depan belum tentu kere sih. Iya Pak ya? Yang penting anak laki itu takut Tuhan, anak perempuan kita takut Tuhan. Wah aku mbak papai juga kere dulu nih. Buktinya hari ini suke ya. Kita tidak bisa matok yang kita inginkan, tapi belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan berikan. Setiap apa yang Tuhan berikan kalau kita kelola dengan iman yang benar, dengan tujuan yang pasti, jadi. Jadi iman itu tidak lihat hari ini. Percaya besok ada Tuhan di sana, semuanya akan terus naik dan akan turun. Setuju katakan amin. Bu hari ini banyak utang. Saya dulu juga banyak utang. Serius. Tapi kita punya tujuan, utangnya harus lunas semua. Jadi kita juga nggak boros-boros. Kemudian waktunya bayar utang, ya kita ini karena uangnya dikit kan, tapi tujuannya kan bayar utang. Kita nego, lah kok belas kasihan turun, nego-nego dapat penurunan. Ya bayar. Enak loh, hidup itu bebas utang. Tapi nak dipikiri, pokoknya kalau ketemu uangnya tak belayu. Ketemu aku lari, ya tinggal minta maaf, belum ada uang. Percaya, udah mungkin digebui sampai mati. Tinggal ngomong sorry, nggak punya uang.
pasti dibayar. Bu, kalau utang bank, ya sudah, mau diambil rumah, diambil mobil apa, ambilan semua. Kok takut miskin sih? Kok takut gak punya rumah? Kok takut gak punya mobil? Bu Valen ngomongnya gampang. Weh, aku sudah pernah. Gak punya rumah, gak punya mobil, sudah pernah diambil orang semua, sudah bayar utang. Masih utang bank waktu itu gak pernah. Sekarang udah lunas semua 5 bank. Nah, saudara mau mikir apa tentang kehidupan orang Kristen? Pendeta tidak menyelesaikan ini, jadi batu sandungan. Setuju katakan amin. Saudara mau bilang tentang alam roh, kemudian orang yang berhutang datang dan berkata gini, karena Anda pendeta, ku bebaskan utang. Kau nak duit ya duit dole. Kau nak. Saudara aja bisa saling bunuh kok gara-gara uang, ya Pak ya. Makanya kita harus andalkan Tuhan dengan hikmat. Supaya hidup kita iman itu punya tujuan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Nah ya sangat-sangat terakhir dah. Kita buka di sini. 1 Timotius 4 ayat 8. Ayo baca ya. Sungguhan udah terakhir. Ini udah seger apa belum nih? Yang punya utang banyak udah seger apa belum ini? Pasti udah lupa utangnya. Tapi pulang harus bayar utang. Pelan-pelan. Percaya saya, percaya. Percaya firman. Tuhan itu pasti berikan kita kemampuan untuk selesaikan masalah kita. Pasti diberikan kemampuan. Tapi Tuhan tidak suka lihat anak-anaknya itu wajah sengsara, terus dipasang wajah kere. Jangan, kita ini anak kerajaan sorga. Setuju katakan amin. Saya apa ya apa loh, anak saya mau rubah wajahnya tetap mirip bapaknya. Ya Pak ya. Sudah mau rubah-rubah juga loh. Setan loh sebenarnya tahu kita anak kerajaan sorga. Tapi karena kita mau merubah-rubah muka kita seperti orang dunia, seperti anak yatim tidak punya bapak gitu ya. Sebenarnya kita bikin malu siapa sih? Bapak di surga. Kita loh tidak pernah ditinggal jadi anak yatim. Alkitab berkata Roh Kudus diberikan supaya kita tidak jadi anak yatim. Dia menyertai kita setiap saat bersama dengan kita 24 jam, tidak buat kita anak yatim. Nah saudara yang punya orang tua coba lambaikan tangan. Yang masih punya orang tua angkat tangan. Yang dulu kalau apa-apa minta bapaknya angkat tangan. Kau no cek sano ya. Ya waktu masih kecil emang gak minta bapak. Minta kan? Saya ini orang tua, suami saya orang tua, anak susah, tak kasih. Anak saya sudah kerja, udah 3-4 tahun kerja. Setiap kali saya kasih uang jajan, dia gak mau. Gak usah mah, aku wes ono duit. Enak tuh punya anak gini. Tiap saya mau ngasih dia nggak usah, malah saya dibeliin sepatu. Ya saya dibeliin tas gitu. Mama itu loh cuma medit mah. Mau sepatu main 1,5 juta tuku. Tapi bilang gak usah tuku kok dikirim Tuhan. Mama kok labelnya ngono tok wis menengo. Ya saya bilang mama nggak perlu. Tapi mama kaki sakit. Dia bilang beliau sepatu olahraga cat ini loh. Nek mama pergi-pergi Bali apa pakai itu, jangan pakai yang tipis-tipis tuh malah sakit kaki. Dia beliin. Senang lo punya anak seperti ini. Tapi tahu nggak? Seringkali saya transfer uang ke banknya dia. Loh iya, katego. Nah kan saya waras. Bu, Pak, ngerti gak ini? Kadang orang tua anak sudah sekolah, lulus, nikah, kita nuntut, jangan. Kalau bisa jadi orang tua yang beriman. Sampai tua ojo ngerepoti anak. Kalau enggak firman minta panjang umur, tidak ada gunanya. Kalau mau minta panjang umur harus jadi berkat sampai ke putu. Wah ini pejangan nih. Serius ini untuk saya juga. Saya ngomong ke suami saya, kita berdua tidak boleh miskin. Walaupun sudah pernah miskin toh, sekarang kita sudah dipulihkan Tuhan. Saya bilang kita harus hidup bener aja deh, nggak usah bingung apa. Pokoknya tidak boleh miskin. Terus anak saya tanya, lo kenapa? Lo kan nanti kalau kita sukses bisa ngajak mama ke luar negeri. Enggak, nanti kan aku punya putu-putu. Ajak putu-putuku tuku sepatu. Ajak putu-putuku mangan enak. Ben putuku naik kangennya kangen emak. Iya toh, bener enggak? Pokoknya duit itu punya kuasa toh. Oh anjir. Ya enggak begitu. Maksud saya, anak kan juga bisa punya masalah, tuh kan? Kalau orang tua enggak percaya dengan iman tetap sampai tua, lah yang mau nolong dia siapa? Dia mengandalkan Tuhan, iya. Tapi kalau ada orang tua kan lebih enak sedikit. Karena kita udah pernah ngerasain orang tua enggak bisa nolong apa-apa. Oh saudara kayak bajak, saudara iman itu dibajak di tanah. Nuang isi itu enggak sampai belum pernah tuh. Mau tak doa no? Entek resi kabeh. Datang ke Tuhan sudah tidak tahu mau minta apa. Mobil dulu kah, rumah dulu kah, uang dulu kah, bayar uang sekolah dulu kan, tidak ngerti. Jadi sampai ngerang, sampai nangis, tidak bisa bersuara berjam-jam di kamar doa. Nah kalau misalnya orang tua saya punya
saya nak, tak kirimi mama. Kau no. Saudara tahu waktu saya kecil, mama saya itu kan orang Totok. Dewanya itu uang. Jadi pokoknya uang itu KPK ku mlebu nek tas kayak iso metu. Ya was orang Kristen kayak gitu ya. Pokoknya masuk tas gak bisa keluar gitu. Lah saya ini dari kecil mau minta apa-apa susah. Karena dari 6 anak saya ini sering gak dapat pemberian dari orang tua. Ya saya besar di ama sebabnya. Jadi rasanya kasih sayang sama saya itu jauh gitu. Saya minta apapun nggak dibeli. Adik-adik saya sepatunya mahal-mahal, saya belinya di pasar. Pasar loh, bukan di toko. Adik saya beli celana jeans di toko, saya belinya di pasar 15.000. Adik saya pakai yang 100.000 celana jeans. Ya, nah, saya merasakan ketidakadilan dari saya kecil seperti itu. Satu saat suami saya bangkrut. Ya, saya itu anak-anak saya masih kecil loh. Saya telepon mama saya. Mama papa saya sudah tidak ada, sudah di surga ya. Maafkan saya ya. Nah, terus si mama, papa saya telepon karena saya tahu papa lebih bisa dengerin saya. Saya telepon papa saya waktu itu anak saya masih baby, keuangan kita juga masih kurang. Tapi saya sebenarnya tidak pernah mengeluh ke orang tua. Tapi saya pikir gini, saya kan punya orang tua, tidak punya uang, anak saya perlu susu. Ya apa ini? Saya telepon papa saya. Saya bilang, "Pak, kasih no aku uang 200.000 aku utang. 200.000 utang mau beli susunya Cindy," saya bilang gitu. Papa saya bilang, "Sungguh tidak punya uang." Yang heran loh, papa mamaku itu tidak pernah percaya loh aku itu tidak punya uang. Sungguhan. Loh ini wajahnya kalau gak tampang kere soalnya. Piye jare. Tapi kalau sama adik-adikku cek sakno ya gitu. Sama aku udah pernah sakno. Apa bener-bener ki wajah kerajaan surga. Bisa bayangin dah. Jadi kalau ada orang gak kasihan sama saudara, bangga. Katakan amin. Berarti wajahmu untuk memancarkan kemuliaan surga. Kalau ada orang bilang, "Wong iki sakno, iku perlu koreksi diri." Bercermin pasti anak tonggo. Ya, dan beneran loh, ndak sakno. Papa saya terus bilang, "Ya sudah. Ingat loh ya, dibalikin nanti dimarahin mama loh." Oh iya, dibalikin. Seminggu depan loh suami saya gajian, minggu depan. Besok. Aku ditelepon lagi. "Mei, mamamu ngamuk-ngamuk ini loh. Katanya kamu bohong. Duit diminta balik." Lu duit wis beli susu, Pak. Loh iya, pokoknya papamu iki aku diomeli sepanjang hari. Oh iya. Saudara tahu aku masuk kamar doa. Nangis saya di situ. Saya teriak sama Tuhan. Tetap Engkau adalah Bapakku. Bapa di dunia memang Bapakku. Tapi Engkau adalah Bapakku yang sejati. Aku tidak akan minta lagi sama orang tuaku sejak hari ini. Tapi aku akan jadi berkat buat hidup mereka. Sementara waktu itu mereka belum percaya Yesus. Akhirnya kemana saya? Iman saya belum terjaga. Saya telepon teman sekomsel, ngutang. Itu bukan iman yang baik. Saya belajar. Saya telepon dia. Saya bilang, "Bisa enggak tak siling 200? Sudah ini papaku aku." Iso Valen. Wis lah, 2 hari lagi aku gajian dari suami. Tak kembali no. Tapi sejak itu saya terus upgrade iman saya. Saya tidak mau minta tolong sama manusia. Saya tidak mau utang. Karena bikin malu Tuhan rupanya. Sampai hari ini saya berhasil. Saudara tanya, "Bu, kok hidupmu akeh mujizat?" Kamar doa jadi tinggal. Setuju katakan amin? Selama kau ada di kamar doa, selama kau latihan secara rohanimu, kau tidak akan mungkin imannya itu berhenti 1 detik pun. Kalau iman tidak berhenti 1 detik pun, setiap hari masalah mau datang silih berganti, kau tetap jalannya tenang. Toh kau tahu, yang menyertaimu kan Tuhan. Kalau kau salah jalan juga, dia akan tarik kamu ke kanan. Kalau kau ke kiri, dan kalau kau ke kanan, salah jalan, dia tarik kau ke kiri. Itu Tuhan kita. Kalau hari ini kita dihina orang, siapa sebenarnya yang dihina? Saudara atau Tuhan kita? Kalau saudara diejek orang, sebenarnya yang diejek itu siapa? Tuhan. Karena gini-gini serupa segambar dengan Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan, "Ngiring-ngiring paling ganteng." Sing ayu ngomong paling ayu. Diciptakan serupa segambar dengan. Nah iya, jadi ayo tetap percaya dengan iman, percaya diri. Tahun ini miliki kuasa menikmati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang bisa terakhir baca habis itu pulang. Yang mau pulang katakan amin. Nggak jadi pulang. Ya, ayo 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji
janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang. Nah, ada kata latihan badani. Nah, kebetulan suami saya kan suka fitness, suka ke gym toh. Nah, suami saya dapat ayat ini, dia bilang, lihat dah, latihan badani terbatas gunanya. Berarti zaman dulu itu loh, Paulus ngerti olahraga. Jadi kalau enggak mau gampang sakit, olahraga. Yang kedua, bilang sama kiri kanan, olahraga. Terus lihat lagi wetengnya, iku lho wetengmu itu wetengmu. Heran saya. Ya, ini ada latihan badani berarti olahraga. Apalagi hamba Tuhan, apalagi worship leader. Suaranya, ayo olahraga supaya nafasnya kuat. Nah, saya kalau nggak treadmill, iso teriak ini sehari 5 kali khotbah. Sampai ada yang tanya, Bu, ibu kok koyok kau udele? Terlalu nggak itu? Terus ada lagi bapak-bapak itu memperhatikan saya sampai gini. Pulang dia bilang gini, Bu, tak lo ibu, khotbahnya mau ciami mantap. Ambekannya kapan, Bu? Ya apa sih? Aku ya bingung kapan ambekannya. Oh, kayak ngomong ya toh. Nah, kalau saya nggak olahraga, ya nafas nggak bisa panjang. Tapi olahraga saya juga ada di kamar doa. Ketika kau nangis sama Tuhan, kau nyembah, kau perang sama setan, kau sedang latihan nafas surga loh itu. Katakan amin. Nggak mungkin setan berani sama orang-orang kayak begitu. Nah, percayalah saudara, setiap kali masuk satu tempat yang ada setannya, orang katanya gini, Bu, kau wedi gak? Kenapa? Setannya dulu aku wedi dhisik. Kok bisa? Karena saya lebih menakutkan dari dia. Bilang sama kiri kanan, sama seperti saya. Bilang, ayo ngomong sih mantep ngono loh. Amin. Nah, iya lihat ini ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi jangan tinggalkan ibadah. Kamar doa dan persuan doa seperti ini. Tapi datangnya bukan hanya karena saudara kepengen antri didoakan. Engkau tak unyek-unyek tak dorong. Suami saya kok ditumbang tangan di songnya ini, pasang kuda-kuda suamiku. Karena zaman dulu pun diunyek-unyek duduk. Ayo kuat sopo. Gak percaya tanya. Suami saya bilang, lo pusing musuh harus geblak sih. Oh, memang kalau udah geblak udah penuh Roh Kudus, kata suamiku. Saya bilang ya tinggal mengalir, nono kenapa? Lah aku ini gede, nek tipu gedebuk kata dia. Lo gak iso tipu, no kan namanya bohong. Jadi tiap kali kalau mari altar call, suami tidak mau maju. Ya pendeta nih ke sana batin gua aduh ambiar wis. Pokok ke sana suami saya sudah pasang kuda-kuda. Kuat sopo kowe apa aku. Ya bener loh, ada yang baik ditumpang tangan ini terus pergi. Oh nasi dudul suamiku mandul maneh. Jadi kita yang kepengen penuh Roh Kudus gak jadi geli. Lah ya aku juga bingung kenapa pendeta itu kok harus geblak. Gak perlu lah. Penuh Roh Kudus gak perlu geblak. Kadang juga gak perlu muntah-muntah. Aku sudah kelepasan opo. Mau sih metu sate, nasi goreng, sudah tahu mau acara doa, makan yang warung-warung. Pas kelepasan lah itu pendoa bawa keresek, mambune nasi goreng kabeh. Nah ini kan bukan kelepasan, kelepasan mau sesegonnya keluar semua. Tangkap ya, bukan itu. Penuh roh itu di dalam, manifestasinya bisa. Terkadang dia termanifestasi, tapi tidak usah melo-melo. Ih samping geblak. Aku nih nggak geblak, nggak rohani. Jangan. Terus gak ada yang nampani. Oh pulang geger otak. Serius, jangan ya, jangan. Penuh Roh Kudus itu dari dalam. Tapi kalau manifestasi itu terjadi, dia slow, dia lembut gitu ya. Dia nggak mungkin menyakitkan. Jadi nggak usah niru-niru ikut Tuhan. Jadi diri sendiri saja. Katakan amin. Karena di dalam ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Boleh kesaksian yang sangat terakhir? 7:30 kita selesai baru pulang. Sungguhan wajahnya dibuat gini. Iolsan. Ayo saya ngomong Iolsan, semua giginya kasih lihat. Iolsan. Nggak usah melo Iolsan. Gini aja. Gini loh. Hai Iolsan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ini yang sangat terakhir. Ini tentang kamar doa. Kan tak lihat ini lagi butuh duit kabeh. Tapi ini Bu, saya nggak bicara uang besar. Saya bicara bagaimana kadang Roh Kudus guyon sama kita ya. Satu kali anak saya selesai tunangan, dia kena Omikron.
Nah karena Omikron anak saya kan fotografer, dia nggak bisa tuh pergi foto karena demam. Saya bilang cancel semua. Dia bilang, "Ma sayang loh, berapa juta itu loh Ma, ya 1 jam berapa gitu. Ma eman loh Ma, kalau nggak foto ini uang tok." Saya bilang, "Sudah ya anak Tuhan, coba mikir uang dulu. Kamu sakit, kamu berdoa, kamu nyembah. Nanti yang kamu cancel ini Tuhan gantikan 2 kali lipat kalau kamu sembuh. Karena orang sudah sakit, jangan keluar nulari orang. Apalagi kamu Kristen, tidak baik begitu. Sakit ya udah di rumah, di luar lo lagi bahaya." Dia bilang, "Tapi aku periksa juga negatif, tapi kamu demam, jadi tidak usah keluar. Alat bisa salah, tapi suhu badanmu kan tidak mungkin salah. Demam kok." Akhirnya dia nurut. Tapi tiap kali pagi kalau duduk ngopi ya, dia gini, "Tuh kok kamu mudun sih?" Saya bilang, "Imanmu di mana?" Terus ngomong sakit, gak waras-waras loh. "Oh iya ya wes sembuh." Ngeluh ndak boleh. Terus dia bilang, "Iya loh Ma, eman." Nah, saya yang tiap hari dengar. Perhatikan, dengan siapa kau bergaul kau jadi seperti itu. Tiap hari saya dengar. Akhirnya kan tiap hari mendengung. "Eman loh duwe Ema, eman loh Ma." Nah, akhirnya saya ini agak sakno, kasihan sama anak saya. Saya berdoa pagi hari, saya doain Tuhan sembuh supaya dia bisa kerja dan lain-lain, begitulah ya. Nah akhirnya singkat cerita, saya sudah doa syafaat semua. Saya tiba-tiba ngomong gini, "Tuhan, aku tiap hari ini doa semua ini, terus mau doa apa lagi ya?" Tiba-tiba teringat anak saya itu, masalah uang. Tiba-tiba seperti ada kekuatan roh di hati saya. Saya buka mata, saya lihat langit-langit di kamar saya. Saya langsung noding begini, "Duit mamon menengok." Gak percaya. Saya kalau doa gitu, mungkin saya bilang gini, "Bu, gak ketok gendeng." Ya memang harus gendeng. Nek gak gendeng gak iso ngalamin surga. Bilang kiri kanan, "Gendeng kok." Nah orang yang jaim gak bisa bergerak dengan surga. Surga butuh orang yang berani. Tuh Gideon 32.000, pulang 22.000, yang tinggal 10.000 yang berani. Kemudian disuruh seleksi lagi, tinggal 300. Apa? Punya etika, benar-benar ngerti tujuan hidupnya, punya integritas. Yang tidak bisa, pulang tidak usah ikut perang. Bayangin dari 32.000, yang ikut Gideon perang cuma 300. Lah sak ruangan ini, masa Tuhan cuma dapat siji rek? Sing lainnya nanti. Ya Tuhan harus lihat itu, Tuhan punya kriteria. Karena Tuhan kita bukan Allah gampangan. Katakan amin. Nah, saya bilang, "Mamon duit, diam kamu." Nah itu saya ngomongnya serius. Jangan bikin keluargaku stres, terutama anakku. Kamu tidak berkuasa. Kamu yang harus datang kepadaku dan keluargaku tidak boleh mikirin kamu. Dalam nama Yesus, amin. Selesai itu baru saya mikir, "Ki doa model apa ya?" Terus saya tertawa. Saya bilang, "Tuhan, pokoknya aku doa ya, dalam nama Yesus, amin," gitu. Tapi saya senyum, happy gitu ya. Saya turun. Udah jam 7 pagi. Saya lihat anak saya lagi dengerin khotbah bersuara. Saya bilang, "Non, firmannya ditutup sih. Mama mau ajarin sesuatu." Dia lihat gini, "Oh Ma, stop ya, jangan ribut masalah uang. Sekarang kamu berdoa seperti ini. Tiap hari ngomong gini, 'Uang mamon, diam, jangan ganggu aku. Kau tidak berkuasa untuk bikin aku stres. Kamu yang harus datang kepadaku. Doa ono." Dia lihat saya gini, "Ini doa model apa mana Ma?" Gitu ya. Dia tahu ngomongnya doa aneh kan. Saya bilang, "Guys, pokoknya doa gitu ya." Iya. Nah iyanya itu loh tidak nyaman. Pernah nggak dijawab anak itu rada tidak nyaman antara ya dan tidak gitu. Mencet generasi zaman dulu ya. Iya. Kadang ketika jawabnya gak enak, iya gitu loh. Tapi iyonya itu ndak yes gitu kan. Jadi saya bilang, "Lihatan ya, ini gak percaya ini. Percaya gak percaya ini. Mama ngerti ini. Lihat toh ya, sing Tuhan ajarkan ke mama itu maksudnya apa? Lihat toh." Terus saya gini, iya percaya Ma. Ya pokoknya lihat aja gitu ya. Saya nantang balik gitu. Saya juga gak mau terintimidasi. Udah saya kerja rumah, siang hari saya istirahat. Saya masuk ke kamar itu ya, tempat kita biasa kumpul nonton film. Saya duduk di situ di sofa. Saya ambil WA, lagi istirahat. Saya buka-buka nih WA siapa nih gitu ya. Tiba-tiba ada satu, kok ada gambar gitu, ada foto. Ini foto yang paling saya suka. Sudah tahu apa itu? Oh, pinter bukti transferan. Oh itu pokoknya gambar sih aku paling seneng. Saudara senang gak sih? Ah iya, ala jujur aja lah, gak usah wajahnya dibikin munafik mono ya. Saya seneng lihat ada gambar gitu, saya buka ting gitu ya. Saudara tahu, sampai lompat turun
tak pikir salah ngitung, 15 juta. Masuk tok serem gitu ya. Terus saya lihat gitu cuman gini, Shalom C, ada berkat dikit C. Maaf loh, ndak banyak-banyak, 15 juta itu dikit katanya. Nah saya belum balas dia, saya lompat, saya cari anak saya. Non, lihat non, setannya gemeter melebu tabungan mama. Mamonnya lompat ke tabunganku. Anak saya lagi makan siang dia gini, wih, kok akeh mah, ditransfer ke aku tak? No way. Ini punyaku. Nah kamu doa sendiri nak ya, nanti kamu dapat double porsi. Baru dia percaya toh. Ngelihat generasi sekarang kan beda sama generasi saya. Dulu kita zamannya Roh Kudus, kuasa kehadiran Tuhan keroso. Saiki euforia, pokoknya lagu di mimbar tidak wes oke. Mau feel nggak feel, pokoknya ibadah selesai. Gerejanya wapi wes ngono. Nggak ada perubahan buat apa? Cari Tuhan kan untuk mengalami banyak hal di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, sudah gitu saya balas dia, Nyo, thank you ya. Tapi Cici sungkan loh. Lo ini bahasa pendeta loh. Cici sungkan loh. Akeh sekali loh, ini banyak sekali. Dia jawab lagi, itu ndak banyak C, itu dikit. Lagian maaf ya C, saya nggak bisa kirim tiap bulan. Karena tiap bulan aku itu ngirim ke beberapa orang acak. Perhatikan, acak. Berarti tadi pagi waktu saya berdoa, dia juga berdoa, Tuhan bilang valen. Seneng tuh, ya toh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya, valen. Nah saya anggap sudah selesai. Saya cuma berdoa satu kali. Saya berdoa satu kali. Sungguhan satu kali. Sudah saya nggak pernah berdoa yang tadi spontan itu. Bulan depan si Nyone kirim saya lagi 15 juta. Saya Shalom lagi yang sama. Shalom Nyo, ini apa? Thank you loh, berkatnya banyak loh ini. Bahasaku, sungkan loh. Jawabnya sama. Iya C, gak apa-apa, ndak banyak loh C. Lagian aku naik kirim ke orang-orang tiap bulan itu acak. Lali deh. Bulan lalu dia kirim ke saya loh, dia lupa loh. Saya ndak mungkin inget loh, kan bulan lalu sudah. Ojo. Oh, itu duit kok ya. Masuk 15 juta. Waktu dia ngomong gitu, aku acak loh C. Isa bayang loh, bulan kedua dia doa, siapa ya Tuhan? Suara Tuhan ngomong lagi, valen, keren loh. Saya ngerti orang yang dekat sama Tuhan itu loh, dapat nilai VVIP loh. Makanya jangan main-main dengan kamar doamu, itu amazing, hebat di sana. Hanya aku dengan Tuhan, tidak ada manusia yang bisa kerjakan yang seperti itu. Kalau tidak Tuhan perintahkan, tidak mungkin toh. Bulan depan, bulan ketiga, sampai akhir bulan, tak enteni. Kesalahan, itu kesalahan. Percayalah. Saya terus belajar dengan Tuhan lewat yang kayak begini-begini. Jangan saya bagi buat saudara, supaya ikut Tuhan bukan cuma hafal Alkitab. Ada hikmat-hikmat Tuhan ajarkan supaya kita ini memperbarui yang salah. Ternyata aku pendeta, ya saya doyan duit. Padahal jujur aku tidak butuh uang. Saya punya tabungan, tidak butuh. Cuman ya Tuhan kasih ya saudara, namanya lipat kali ganda kan ini. Berkelimpahan kan ini. Bukan tunggu kosong baru dikirim. Dulu saya dikosongkan untuk dikirim, terus kosong lagi kirim. Belajar apa? Menyediakan bencana tanah liat ini loh, supaya tidak serakah dan cinta uang. Amin. Tak enteni saudara. Sampai akhir bulan, kalau kiriman, saya masuk kamar doa. Tuhan ngomong gini, levelmu saya ngenteni ya. Saya berdoa minta ampun saudara. Saya ini gampang bertobat. Nuangis saya minta ampun, malu sama Tuhan loh. Saya tidak butuh uangnya mestinya. Gara-gara kebiasaan 2 bulan dikirim itu. Tuh saya nuangis di sana minta ampun. Saya bilang ampun Tuhan, wes aku ndak lagi Tuhan, ndak lagi sungguhan. Kalau itu bukan jatahku berarti bukan jatahku. Ndak, aku ndak akan gitu lagi Tuhan. Saya janji sama bapakku ya. Pokoknya saya ndak mau begitu. Bulan depan gak tak enteni. Bulan keempat ndak saya tunggu. Ya udah saya lupa udah. Mau tanggal 20 masuk saudara. 20 juta dari orang yang sama. Wes ndak pakai sungkan-sungkan, langsung Shalom, thank you, God bless you. Wes kalau basa-basi. Ya Pak ya. Cukup 3 kali dikirim itu buat saya belajar sesuatu. Serius, saya belajar sesuatu di sana. Tidak boleh ngenteni. Nek ngenteni berarti hatinya tidak ada Tuhan. Hatinya ada apa? Duit.
Bilang sama kiri kanan, ojo mata duitan. Kalau mata duitan ndak diberkati. Kalau hatinya itu ada Tuhan, cintanya sama Tuhan, yang namanya berkat datang sendiri. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri bersama. Ini pengalaman yang hebat loh ya. Yuk alami Tuhan dalam perjalanan hidup kita, supaya kita ini loh, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah kagum sama Tuhan. Jangan lemes jadi orang Kristen. Jangan nanti sudah 10 tahun, 20 tahun masalah nggak selesai-selesai, mulai lemes ikut Tuhan. Jangan. Ikut Tuhan itu indah, saudara. Serius. Jangan lihat karena saya pendeta. Ya, berkat itu tidak ada dasar pendeta atau pendekar. Di Alkitab itu selalu kalau nanti temukan PR baca di rumah, perjanjian lama, perjanjian baru, setiap kali ada berkat yang datang kepada seseorang, di depan itu pasti ada tulisan gini, Tuhan memerintahkannya. Tuhan memerintahkannya. Jadi kalau tidak Tuhan yang perintahkan, kaiso sampai ke tanganku. Jadi kalau Tuhan yang perintahkan, yang tidak mungkin jadi, yang tidak ada jadi, berarti yang harus diandalkan siapa? Yang harus dideketin siapa? Ojo kebuvalen. Sak duwe kuake gak takei. Tapi Tuhan, Dia punya segala-galanya. Apa saja yang kita mau, kalau Dia perintahkan, burung gagak pun bisa datang bawa makanan. Amin. Ya, sekarang pejamkan mata ya. Nyembah aja yuk. Biar musik saja. Saudara pejamkan mata. Saya percaya hari ini Roh Kudus sedang menjamah setiap kita. Tuhan ingin memperbaharui keadaan jemaat mula-mula. Pandemi kemarin sebenarnya seperti sebuah badai yang melanda gereja Tuhan khususnya. Ada ujian di dalamnya, ada tempaan di dalamnya, ada yang namanya ayakan di dalamnya. Ketika ayakan itu digerakkan, apakah kita menjadi bagian yang kosong atau yang berisi? Kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri, khususnya di tempat ini, kita adalah orang-orang yang teruji. Dan jangan izinkan tipu daya setan melemahkan iman kita, membuat kita menjadi pribadi yang tidak berdaya. Segala sesuatu yang belum selesai, selama kita masih bernafas, artinya Tuhan beri kesempatan untuk kita menyaksikan janjinya itu pasti digenapi atas hidup kita. Dan jangan bilang aku miskin, karena kau dan saya adalah anak kerajaan sorga. Kita adalah orang-orang yang diperkaya oleh karena Tuhan. Dan jangan bilang aku sakit, jiwaku sakit, hatiku sakit, semuanya sakit. Darah anak domba, bila darah Yesus sudah menyembuhkan kita. Baik jiwa kita, baik hati kita, baik keadaan tubuh kita. Kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Dan tidak ada yang boleh berkata aku terpuruk. Tidak ada satupun masalah yang bisa aku selesaikan. Kau tidak bisa, saudara dan saya tidak bisa. Tapi kita punya Bapa yang adalah pembela buat hidup kita. Dia Bapa yang baik. Dia tidak seperti Bapa-Bapa di dunia yang kadang lupa akan anaknya. Tapi Bapa di surga tidak pernah lupa kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan. Kalau hari ini berat bebanmu, berseru kepada Tuhan di saat kesesakanmu. Dia adalah Tuhan yang akan melepaskan engkau, membebaskan engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan keadaanmu. Apapun beban yang hari ini sedang kita bawa, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh. Saya minta worship leader, yuk nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Shandara pakaya rala maya rala pakara rala parala parala. Shandara rala parala parala. Worship leader, naik bantu saya. Kita rala pasti karya, kita pujikan pujian ini. Nyanyikan dengan sungguh sampai beban itu keluar. Jangan ditahan. Masa-masa yang glory Jesus, sepertinya tidak ada harapan. Pujikan, pujikan, pujikan. Lalu Yesus datang, nyanyi dengan Yesus menemaniku, berkata, kau sayang padaku. Mari Roh Kudus sambil lalu. Mari Roh Kudus sambil lalu. Masa-masa
sukacita